Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selalu harus kita aturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita masih diringankan langkah kaki kita untuk mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah, untuk yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarrusunahu bainahum, dan mempelajari di antara kita agar kemudian kita makin ngerti tak jane Quran iki isine apa, surat cintanya Allah itu isinya apa, agar jangan sampai kita menjadi orang yang enggak paham ketika Allah sudah turunkan Quran, kita sama sekali enggak ngerti itu apa Quran. Sehingga akhirnya Quran hanya ditumpuk di rumah-rumah kita dalam kondisi berdebu di planet Dowo. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pernah mempelajari surat apa? Yang pertama surat An-Nas. Dan itu surat apa? Al-Falaq. Dan itu surat Al-Ikhlas. Jadi sambil mempelajari jenengan apal ke urutane ben pena. Jadi nanti naik jenengan misal witir Bu, terus pengennya situk tok 1 rakaat tok. Nah, jenengan bisa itu baca dari mulai bukan Anas terakhir, Anas terus Al-Falaq, Al-Ikhlas, berarti mulainya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Jadi habis waladolin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bar niku singkat cerita jenengan salam sak rakaat tok. Ah, pas ajeng sare nika jenengan napa? Maca napa? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai selesai. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, pun jenengan sare insyaallah nek nyawane medal boten dibalekke. Kados sinten? Mari sahak. Kados mari sahak to. Nah, insyaallah itu husnul khotimah. Itu dosen kula niku Bu, dosen S2 dulu. Mari sahab. Jadi bar Anas bar napa? Al-Ikhlas lajeng al kan Anas, terus Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus Al-Lahab. Ini balik mulai dengan materi Al-Lahab, bar Al-Lahab terus napa? Kok Al-Ikhlas meneh? An-Nasr. Nah, An-Nasr pun to, nah sakniki Al-Kafirun. Makanya profesi dadi imam haram niku mboten profesi sembarangan, kudu apal urutane, terus urutan ayat ra entuk kleru, urutan surat barang enggak entuk keliru gitu. Dan yang paling hebat lagi yang di belakangnya. Jadi wayah-wayah imame salah dhek iso ngelekke, wayah-wayah imame geblak napa sedo, dhek nggih langsung maju. Makane enten napa niku? Enten cuplikan video niku, enten imam niku suarane pun mboten tekan niku. Langsung dhek mundur. Murine langsung maju. Dia langsung nutuk ayat niku gitu. Niki nek mboten wong luar biasa itu susah. Oke. Maka kita sekarang posisinya adalah surat Al-Kafirun. Seperti biasa ya, kita baca dulu nggih. Monggo, kalau yang mau buka Quran monggo, yang mau pakai hafalannya ya monggo. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahumma arhamna bil Quran. Di sini Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi terminologi nama. Pemilihan kata kafir itu ada dalam Quran gitu. Dan sebenarnya di kitab-kitab mereka juga sama, ada kata-kata kafir juga, bahkan diistilahkan dengan kalimat yang lain, orang-orang bebal, orang-orang yang tidak mau menerima dan seterusnya. Maka di sini narasinya dari Allah, firman Allah, dan jangan diganti. Artinya ya kalau udah kafir ya kafir. Tapi kalau memang dalam bahasa pergaulan, ya maka dalam artian kita ngobrol gitu loh. Nah, atau jenengan mungkin jadi Bu RT baru ngasih sambutan gitu kan. Nah, maka kalau mau pakai non muslim silakan. Tapi kalau bahasa Quran ya masa diganti kuliah ayyuhal non muslim ya bisa. Dan kalau itu dilakukan ya orangnya murtad. Jadi nggak boleh mengotak-atik Quran. Sebagaimana dilakukan oleh ahli kitab maka kita nggak boleh. Itu akidah. Kemudian Allah tegaskan lagi, katakanlah kepada orang-orang kafir itu apa? La a'budu ma ta'budun. Aku enggak nyembah apa sembah. Dan ini akidah lagi. Apapun yang mereka sembah, kita enggak akan ikut-ikutan. Makanya kalau panjenengan menghayati merenungi kata-kata Nabi tentang puasa Asyura. Nabi itu puasa Asyura karena bertanya pada orang Yahudi, "Ngopo kowe kok do poso?" Kata orang Yahudi, "Ini dalam rangka memperingati keselamatan kami dari Firaun." Kata Nabi, "Loh, kami lebih berhak. Ya wis ayo poso," gitu kan. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasul, mereka ini pada tanggal ini tuh puasa." Kata Nabi, "Ya wis ben beda," gitu kan. Tahun depan nek aku dikek umur dawa, tak poso ke tanggal 9, puasa Tasu'a. Qadarullah Nabi enggak pernah sampai di tahun depan untuk melaksanakan puasa Tasu'a. Tapi Nabi sudah punya pesan bahwasanya apa? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwasanya agamaku ini loh, itu enggak akan sama dengan agama manapun. Dan Nabi pastikan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang kemudian ikut-ikut dengan agama orang lain, ya dia kayak mereka. Makanya tadi sore saya lihat ada TV ini berita tentang perayaan Hari Keselamatan Manusia pada waktu itu di Kamboja. Dan waktu itu Kamboja itu pernah dikuasai oleh orang-orang komunis yang bersatu dalam pemerintahan namanya Khmer Merah gitu. Nah itu mereka membantai manusia, podo non muslimi tapi dibantai. Nah yang enggak komunis selamat itu melakukan perayaan dengan giring kebo ditumpaki, terus bareng nyepake panganan sing katanya nanti dinggo nenek moyang mereka, leluhur mereka yang mati dibantai ben iso do mangan panganan niku gitu kan. Terus yang orang hidupnya ya melu mangan, terus ngomongnya kamu kok melu mangan, melu rebutan kuwi yo ben untuk berkah uripku, keluargaku gitu kan. Nah maka sebenarnya model-model begitu itu kan model-model agama lain gitu loh. Makanya kalau kemudian itu diadopsi, Nabi SAW mengatakan man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dan kami enggak pernah contohkan itu pasti tertolak amalnya, enggak akan dapat apa-apa. Dan kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang-orang yang menjaga, merawat, mengurusi janda-janda dan orang miskin itu seperti orang yang jihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang enggak punya itu harusnya dibantu, disantuni, diparani, dikei, bukan malah digaweni ngoten niku terus kon royokan. Kan terlihat rendah gitu. Ya ini nek pendapat saya. Tapi karena para pelakunya ini merasa dengan melu ngroyok kemudian untuk barokah lah itu lain cerita. Sehingga yang ada adalah dalam Islam itu bagaimana kemudian mendesain agama itu sesuai yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya itu namanya taufikiyah, gak boleh ditambah-tambahi. Makanya di sini la a'bud ma ta'bud. Yang jelas-jelas mbok sembah aku ora bakal nyembah. Kowe nyembah wit aku ora. Kowe nyembah apa wae aku ora.
Kowe nyembah demit aku ora. Kowe muja Nyiroro Kidul aku ora gitu. Karena yang kita sembah ya hanya Allah. Dan begitu kita mengatakan la ilaha illallah, di situ ada dua rukun. La ilaha itu namanya an-nafyu. Kita tolak semua sesembahan selain Allah. Kita tolak semua Tuhan selain Allah. Bukan kita nggak ngakoni, kita akoni mereka nyembah itu. Neng kita nggak kemudian mau gitu loh, melu-melu kayak mereka. Kemudian illallah kita tetapkan. Nek sing tak sembah dudu kaya ngono, namun sing tak sembah Gusti Allah tok. Gitu. Gak pakai koma, titik gitu. Nek perlu tanda seru gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya akidah kita ya ini, bukan yang lain. Dan kita ya harus seperti ini, bukan yang lain gitu kan. Maka Allah kemudian tegaskan lagi pada ayat yang ketiganya, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu juga nggak perlu nyembah apa yang tak sembah. Artinya nek pilihanmu agamamu kuwi ya silakan sembahan sing mbok sembah. Ning aku pastikan ora perlu melu-melu nyembah apa yang tak sembah. Jadi kisahnya dulu itu Nabi ditawari, kamu nyembah Tuhanku setahun, aku nyembah Tuhanmu setahun, baru kuwi aku melu kowe gitu. Maka turun ayat ini gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu tidak digunakan untuk transaksi. Transaksi apalagi yang berbau akidah. Kemudian wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ditegaskan lagi. Tegaskan lagi wala antum abiduna ma abud, dan kalian gitu kan. Wala antum, dan kalian tidak menjadi abiduna ma abud, menjadi orang-orang yang menyembah apa yang tak sembah. Jadi kamu nggak pernah menyembah Tuhan yang sama. Hatta orang-orang Nasara yang kemudian mengatakan aku ya duwe Allah Bapa, bahasanya Allah gitu kan. Allah Bapa di surga, itu juga bukan Tuhan yang sama, beda. Karena Tuhan kita Allah, kemarin kita bahas apa? Lam yalid walam yulad. Dia nggak pernah punya anak dan tidak merupakan anak siapapun gitu. Makanya sing mbok sembah kuwi udu sing tak sembah. Tur kowe ya ora pernah nyembah Tuhanku. Tuhanku ora pernah mbok sembah juga gitu. Kemudian lakum dinukum waliyadin, dan buatmu agamamu, buatku agamaku. Ini untuk yang memang konteksnya sudah benar-benar berbeda, berpisah jalan. Tapi kalau kemudian panjenengan mau dakwahi ya sumangga. Cuma nanti kaidahnya di dalam Quran surat Al-Baqarah la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan agama. Jadi perlu didakwahi, dijelaskan. Nek memang wonge baru mau mendengarkan kata-kata kita setelah diberi sesuatu, nggih monggo mang beri, karena Nabi mengatakan tahadu tahabu, kasih hadiah timbul cinta. Nek timbul cinta diajak ngomong penak gitu kan. Nah, wong luwe kadang-kadang diajak ngomong lah ngamuk gitu kan. Nah, mungkin nek mesti kei warekan terus ngantuk gitu, malah ra paham gitu. Maka juga harus diukur hadiahnya apa agar kemudian dia mau menerima omongan kita, baru didakwahi sekali, dua kali, tiga kali, kok berkali-kali yo ora gelem. Neng jenengan tetap berharap hidayah hadir buat beliau, maka mungkin jenengan bisa tiru Nabi SAW ketika Nabi mendatangi Abu Thalib ketika pamannya mau meninggal. Di situ Nabi SAW mengatakan, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, yang nanti menjadi dasar argumen saya menghadap Allah nek jenengan sampun beriman. Jadi jenengan nek misal kedah rai, kedah sederek, mungkin ngapunten wong tua, monggo didakwahi dengan cara sebaik-baiknya, dengan cara setulus-tulusnya. Kok kemudian sampai akhir waktu beliau gak mau menerima lah, mungkin pas posisi beliau sakaratul maut, nah itu mang datangi, mang ajak untuk bersahadat. Barangkali beliau mau, nek mau tentu itu akan menjadi sebuah karunia yang sangat utama, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sangat luar biasa kepada kita yang mengharapkan hidayah kepada saudara atau keluarga kita tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tafsirnya sangat ringkas sekali. Beliau tidak menyebutkan ayat per ayat tapi langsung ayat 1 sampai 6, yaitu katakanlah kepada orang kafir dengan lantang, dengan percaya diri, dengan mantap, la a'bud ma ta'budun. Aku enggak nyembah apa sing mbok sembah. Aku nyembah iki lho ora kae. Nah ini kalau di dalam kitab tauhid konteksnya ketika ngapunten jenengan diajak ning parang tritis buat ndas kebu mang sanjang agama kurang ajari kuwi. Lho iki kok diwacoke Al-Fatihah, diwacoke ngene ngono. Yo aku agamaku yo ora ngono gitu kan.
Nah iki terus yo Islam lho wonge ya wis ben aku ora melu-melu wis. Pokoke ora ngoten nggih. Ngoten nggih. Jadi enggak selalu nggih yang dibaca-bacakan ayat itu terus dadi bener ngoten mboten. Oh, kadang wong gawe napa kembang pitung rupa, rupane sinten mboten ngertos kula terus diguak ning perapatan niku diwacan-wacan bismillahirrahmanirrahim macam-macam cekek mriku. Niku nggih mboten klentuk, mboten apa? Mboten klentuk, mboten kenging kleru to sampean. Raheto buat diwacak-wacake nggih mboten angsal. Nggih. Makanya di sini aku enggak kayak gitu. Agamaku, keyakinanku, akidahku enggak kayak gitu. Yakni bebaskan dirimu dari apa yang mereka sembah selain Allah secara lahir dan batin. Jadi orang Islam niku batine nggih namung nyembah Gusti Allah, lahirnya nggih ugi mekaten. Loh, tapi aku imane sama Gusti Allah tok gitu. Tapi jenengan kok anggar tanggal tertentu dadak gua sajen ning ngarep omah gitu. Lah kuwi kan tinggalane Mbah Biyen. Iku nggih ditinggal kalau memang itu salah. Gitu. Makanya pentingnya majelis ilmu itu untuk tahu niku bener apa salah. Dan kalau ngapunten jenengan pernah nglampahi niku, mangeling-eling niku firman Allah dan Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah itu enggak mau mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ning Allah bisa mengampuni semua dosa selain syirik liman yasha kepada orang-orang yang dikehendaki. Sehingga kalau kita dulu pernah terlibat naudzubillah pada kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan, ini bukan kekafiran tapi kesyirikan gitu kan. Artinya kita masih muslim ning pernah berbuat kesyirikan, itu harus kemudian dipetani tenan dan dimintakan ampunan. Karena dosa besar itu enggak akan selesai cuman dibacakan Quran, cuman ditinggal atau digunakan untuk sholat atau kemudian puasa, itu enggak akan terhapus. Dosa besar itu harus ditobati, tobatan nasuha, menyesal, nyuwun ngapura marang Gusti Allah, berjanji tidak akan mengulangi, kemudian memperbaiki diri dengan beramal sholih. Niku sing bener. Mengke ormas tertentu niku mengadopsi wong Nasrani. Nek wong Nasrani niku dadak nang pojokan gereja niku enten kotakan kados foto box niku terus ngomong Pak Pastor, Pak Pendeta, kula pun ngeten pun ngoten, wong nyuwun ngapura. Oh wis di ngapura le. Terus akhirnya baleni meneh. Nek wong napa LDI niku ngadep imam kampunge meniku terus iki surat pernyataan, saya nama fulan bin fulan sudah berzina dengan fulanah, malah ngumbar dosa di sini dan di situ gitu kan. Maka saya satu menyesal, kemudian yang kedua berjanji gak akan mengulangi, menyatakan diri bertobat dan akan memperbaiki diri, serta yang kelima, itu juga janji yang kelima, saya sedekah 3 juta rupiah, tanda tangan di atas meterai. Oh, wis diampuni mulia, podo. Dan tadi di depan saya katakan Nabi selalu menekankan agamaku gak mungkin sama dengan agama manapun. Sehingga gak boleh orang Islam mengadopsi tata cara pertobatannya orang Nasrani, ngoten nggih. Maka tenugi tahun baruan nyebul-nyebul trompet. Nah, ngoten niku nggih butuhkan kulturnya orang Islam. Dan Nabi enggak pernah melakukan. Makanya di sini secara lahir dan batin. Dalam hati kita hanya mengesahkan Allah, nyatanya juga nggih ngoten. Dan harus sinkron. Makanya orang-orang munafik niku tampilannya podo kesingi kayak orang Islam, tapi atine wah luar biasa nyele karo wong Islam. Nah sakniki enten meleh wonge kesingi Islam, tapi wus sikapnya itu menunjukkan. Jadi orang mau ning jero ati ditokke. Nah itulah orang-orang munafik dohir yang disebut dengan orang-orang zindik gitu. Jadi orang-orang yang nyata banget omongannya itu wanyel karo wong Islam itu. Jadi enggak cuma disimpen ning ati, tapi bener-bener langsung melafalkan gitu. Nah oleh karena itu maka kita baca selanjutnya yaitu wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan kalian dalam menyembah Allah. Jadi beliau rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan kenapa kok Tuhan kita sama mereka beda? Karena enggak ada keikhlasan mereka ketika menyembah Allah. Kenapa? Karena ketika mereka ingin menuju Allah, mereka harus lewat anaknya Allah menurut prasangka mereka. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, kalau orang Nasrani mengatakan Isa Al-Masih itu anak Allah. Kemudian nanti orang-orang musyrik, inilah sesembahan kami perantara menuju Allah dan seterusnya. Maka orang Islam yang murni, yang tulus, akidahnya lurus,
maka dia tidak akan mencampur adukkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk manapun. Ibadah kalian disertai kesyirikan sehingga tidak patut disebut sebagai ibadah. Ini statement pernyataan dari ahli tafsirnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang hal itu dengan tujuan pertama, kan diulang-ulang loh, bahwasanya la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Pertama, menunjukkan bahwasanya tidak adanya pekerjaan. Nah, artinya sing mbok sembah kuwi ora guna. Dadi tak baleni meneh yo, nek kowe kuwi nyembah sing ora guna. Nek sing mbok sembah kuwi kleru, makanya diulangi lagi, la a'budu ma ta'budun. Aku enggak akan nyembah bos. Kenapa? Karena sing mbok sembah kuwi kleru gitu. Makanya tadi la ilaha illallah niku rukunnya itu dua. Nafiu, menolak bahwasanya kita nggih menolak adanya sesembahan yang boleh disembah selain Allah. Kemudian isbat kita tetapkan illallah, kita hanya menyembah kepada Allah. Itu harus diyakini. Makanya orang Arab dulu kayak Abu Thalib itu kan ngomong la ilaha illallah angel, mergone begitu ngomong niku, maka hatinya harus mengingkari 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Ora iso. Karena sudah lekat sedemikian lekat di dalam hatinya, nek kita itu pengen mendekat kepada Allah kudu lewat berhala-berhala itu. Makanya jenengan akan dapati orang-orang yang berbuat kesyirikan itu nek diken leren, ojo gawe sajen, ojo nguri-uri kuburan, ojo kemudian nyumet menyan ning ngisor ringin lan sak piturute. Mereka enggak mau. Mereka mengatakan hadza ma wajadna alaihi abauna. Dan Allah sudah menekankan itu di dalam Quran. Ini loh sing tak dapatkan dari nenek moyang kami. Ini loh ajaran leluhur kami. Kami enggak mau jadi anak turun sing durhaka. Ngoten niku. Padahal durhaka dan bakti itu batas tengahnya adalah ketaatan. Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita enggak akan dikatakan durhaka kepada orang tua, nenek moyang kita ketika yang kita langgar adalah perintah mereka yang bermaksiat kepada Allah. Justru sebaliknya, nek kita nurut, manut, melu, padahal mereka jelas salah gitu kan, maka ya kita ikut salah. Ibaratnya ngeten gampangnya, yang sepuh kita naudzubillah ya, milih nyemplung sumur, maka anak yang cerdas gak akan melu nyemplung sumur. Oh lah, tapi profesinya sama podo penggali sumur, ya wes melu nyemplung sumur tapi dengan cara yang lebih baik. Ternyata saat ini enten sumur sibel, tinggal ditancep-tancep ke ora usah dadak duduk sakmono gundere gedene kae. Nah, itu bisa keluar air dengan listrik yang sangat sedikit, bahkan di beberapa sawah niku ngangge apa niku solar cell niku metu banyune akeh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama diulangi karena pekerjaan menyembah selain Allah niku enggak berguna. Jadi jangan sampai dengan menyanyiakan hidup dengan melakukan hal yang enggak berguna. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa hal itu menjadi sifat yang melekat. Karena itulah Allah membedakan di antara kedua golongan tersebut seraya berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah tiap-tiap tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka kalian anti dari apa yang aku kerjakan dan aku anti dari apa yang kalian kerjakan. Jadi yang kedua di sini dikatakan menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi sifat yang melekat. Melekat apa? Bahwasanya kamu ini menyembah yang salah, makanya aku ra gelem melu kowe. Melekat. Wis ora gitu kan. Salah ya salah. Makanya saya tuh salut ya sama ada wanita kemudian ya singkat cerita dekat sama non muslim lalu nikah gitu kan. Nah, ada dua kondisi gitu kan. Awalnya sama-sama jadi orang mu'alaf nih si laki-laki nih. Nek yang perempuan sudah dari kecil Islam. Kondisi yang pertama, ini yang saya enggak salut gitu kan. Begitu kemudian bojone mlipir murtad lagi, keluar lagi, balik lagi ke agamanya. Sing wedok iki terus, "Lah aku engko urip karo sapa?" gitu kan. "Lah engko anakku sing ngopeni sapa?" Akhirnya melu bojone. Ya inilah yang dimau sama orang-orang itu. Nah, tapi ada juga orang yang kedua, yang mana kemudian dia dulu menikah dengan non muslim, lalu non muslimnya itu masuk Islam. Nah kemudian singkat cerita si suaminya ini diiming-imingi kalau wong tuane ki mama papa wis tuwa mengko nek mati pengen warisan kowe nek agamane beda ora takei. Akhirnya dia pindah lagi ke agamanya yang lalu. Tapi si muslimah ini tetap istiqomah untuk tidak ikut suaminya karena sudah berbeda, maka dia pilih pisah. Maka kondisi yang kedua ini yang terbaik. Artinya gini,
ketika kita dihadapkan pada pilihan, maka silakan memilih. Tapi kalau pilihannya adalah Islam dan bukan Islam, maka Islam itu bukan hal yang patut untuk dipertukarkan dengan bukan Islam. Jadi keislaman seseorang itu adalah sesuatu yang harusnya ada, dan ini yang harus kita syukuri, bukan soal harta atau apa, tapi lebih kepada akidah ini dulu yang kita utamakan. Sesusah apapun hidup kita di dunia, maka itu dibahasakan di dalam Al-Quran sebagai nikmat ketika kita di atas akidah yang benar. Sebaliknya ketika kita kemudian di atas kenikmatan dunia sedemikian rupa tapi akidahnya keliru, maka nggak ada gunanya. Karena yang namanya akhirat itu nggak sebanding dengan dunia. Bahkan sampai dunia ini dicelupkan jari Nabi SAW ke lautan, diangkat netes satu tetes, Nabi mengatakan iku lho tetesan iki mung kuwi lho dunya. Terus kae kabeh mau akhirat. Makanya orang-orang yang meninggal di atas kekafiran itu sebuah kerugian yang sangat berat. Ketika orang lain masih bisa didoakan oleh anak turunnya, dia pun nggak boleh. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dulu mendakwai bapaknya pun mengusir beliau, kono minggato sing adoh, dan kemudian beliau pun pergi. Tapi beliau berjanji, saya akan terus mintakan ampun untuk jenengan. Sampai akhirnya dilanjutkan kisahnya dalam sebuah hadis, beliau bertemu dengan bapaknya di padang mahsyar dalam kondisi lusuh, dan Nabi Ibrahim mengatakan, "Lho Pak, mbok yao jenengan biyen melu aku, derek kula, manut kalih kula." Kata bapaknya, "Ya wis saiki aku melu kowe." Gitu. Kemudian Ibrahim alaihissalam, "Ya sudah kalau gitu saya tak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali Allah mau mengampunkan." Kemudian beliau alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun buat bapaknya, dan beliau mengatakan, "Ya Allah, kesedihan apa lagi yang akan diterima oleh seorang anak ketika pada hari ini dia mendapati orang tuanya dalam kondisi seperti ini, yang merupakan calon penghuni neraka. Maka saya minta ampun untuk bapak saya." Tapi kata Allah, tidak ada lagi ampun untuk bapakmu wahai Ibrahim. Maka ini menunjukkan satu kondisi yang merugikan. Dan tentu ketika kita membayangkan neraka itu dalam, maka ada 3 golongan yang masuk situ nggak akan keluar selama-lamanya. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang musyrik yang tidak bertobat dari dosa kesyirikannya, artinya dibawa mati. Kemudian yang ketiga orang-orang munafik, yaitu orang yang kemudian casingnya Islam tapi benci sekali sama Islam. 3 orang ini masuk situ nggak akan keluar selamanya. Adapun yang keempat, orang-orang yang beriman tapi melakukan dosa, maka masih mungkin Allah akan keluarkan dari neraka, Allah sucikan, Allah masukkan ke sungai kehidupan, dan Allah masukkan ke surga sebagai bentuk rahmat karena dia masih punya keimanan walaupun sekecil sebesar biji sawi darah itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tafsir yang bisa saya bacakan dari Quran surat Al-Kafirun. Intinya ayat ini atau surat ini menegaskan bahwasannya kita ada di pilihan yang benar, kita ada di agama yang benar, dan jangan pernah mencampur adukkan agama kita dengan agama yang lainnya, apalagi sampai menukarnya dengan berbagai macam sebab, apakah urusan dunia, harta, apakah urusan pernikahan, apakah urusan jabatan, dan seterusnya. Maka tentu yang kita harapkan adalah keistiqomahan, sehingga Allah izinkan nyawa kita keluar dari badan kita di atas keimanan yang benar. Jangan sampai kemudian kita keliru. Wabillahi cekap semanten, kita akhiri dengan doa, panjenengan aminkan tahlian gon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina, wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجرمنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين وهب لنا من الصالحين وهب لنا من الصالحين وهب لنا من الصالحين يا مجيب السائلين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا غني يا حميد اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الدين ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المحسن والمغرم يا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى